Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, baiklah sejenak kita disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Asine rohama dihamu doa dame sian debata mata doa sinatna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ibu Bapak dan Saudara, firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini sebagai ayat harian itu tertulis dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ibu Bapak dan Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini adalah sebagian dari kisah cerita tentang peperangan antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin, di mana bangsa Israel kecut, takut menghadapi bangsa Filistin yang dipimpin oleh manusia raksasa yang bernama Goliat. Tetapi kemudian kita menemukan cerita bahwa bangsa Israel kemudian dapat mengalahkan bangsa Filistin. Tuhan memakai Daud untuk mengalahkan Goliat, manusia raksasa itu. Ibu Bapak dan Saudara, peperangan Israel ini dengan orang Filistin ini menjadi gambaran juga dari apa yang sering kita alami sebagai orang percaya dalam perjalanan hidup kita, di mana ada banyak persoalan dan pergumulan hidup kita yang menjadi Goliat yang menakutkan. Dan menurut kita tidak mungkin untuk kita kalahkan. Hal itu bisa menimbulkan kekhawatiran dan kita menjadi tawar hati. Itu juga yang dialami oleh umat Tuhan ketika mereka berhadapan dengan bangsa Filistin yang dipimpin oleh Goliat. Orang Israel menjadi tawar hati, menjadi takut, khawatir. Daud kemudian tampil dan dengan tegas berkata, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia," maksudnya karena Goliat. Tawar hati selalu dapat menguasai hidup kita, yaitu pada saat kita melihat pergumulan hidup itu sangat dan terlampau besar bagi kita. Ternyata Goliat yang secara fisik memang jauh lebih besar, lebih kuat daripada orang Israel, dapat dikalahkan oleh Daud yang secara fisik sangat kecil, bahkan kecil bila dibandingkan dengan para tentara Israel. Di sini kita diingatkan bahwa Daud adalah seorang pahlawan yang perkasa, bukan semata-mata karena keterampilan atau karena postur tubuhnya yang gagah, melainkan
karena ia dipengaruhi oleh keyakinan bahwa Allah semesta alamlah yang menyertainya. Ia sangat yakin bahwa siapa yang menghina barisan umat Tuhan, sesungguhnya dia telah menghina dan merendahkan Allah yang telah memilih Israel sebagai umat pilihannya. Ibu Bapa dan saudara terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita belajar di dalam perjalanan kehidupan ini bahwa tindakan iman adalah sebuah penyerahan yang total kepada penyertaan Allah yang berdaulat, yaitu iman yang selalu mengandalkan Tuhan dan menjunjung tinggi kepentingan Tuhan dalam hidupnya sebagai umat Allah yang dikasihinya. Kehidupan kita tidak akan selalu mudah, namun ketahuilah dan yakinilah, percayalah bahwa Allah akan berperang bagi kita. Allah dapat selalu kita andalkan untuk memimpin perjalanan hidup kita. Di dalam namanya ada kemenangan, dan di dalam namanya juga ada pengharapan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk menaruh percaya dan pengharapan kita kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Du Tuhan Yesus, napuraan sungguh damena biar holau dari para gogo ngolunai nasa dosaku. Now side